Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Izin numpang sair yang berjudul Bagaimana cara berzikir qalbu fuad lub. Diawali dari sederhana kopi. Mungkin di antara jenengan sering minum kopi. Ini kopi. Gimana zikirnya kalau lagi minum? Ada yang berucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa sebelum minum. Itu baik. Jika lagi minum, zikirnya apa? Kita lagi minum. Bisa nyebut enggak? Apa dong zikirnya? Zikirnya ada dua. Pertama, sebut di kolbu. Kedua, memandang makanan ini, memandang air ini, memandang segarnya dari Allah, kenyangnya dari Allah. Itu zikir. Gimana? Udah zikir lagi makan apa belum? Udah zikir lagi minum apa belum? Belum ya. Masih mandang nasi yang mampu mengenyangkan. Masih mandang air yang menyegarkan. Berarti kita kurang mendalami makna zikir saat makan dan minum. Jika orang bisa nangis karena ingat kampung fisik, kampung badan ini, nangis teringat orang tua dohir. Bagaimana jika dohir ini, jasad ini, apabila jika dia teringat rindu pada orang tua ruhaninya. Sering dengar mungkin Nur Muhammad. Disebut apa Nur Muhammad itu? Yaitu Abul Arwah. Bapaknya sekalian arwah ataupun ruh. Maka ketika ruh ini rindu sama siapa? Sehingga itulah kenapa kalau sholawat jadi wajib dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kolbunya, ruhnya rindu apa enggak kepada Rasulullah. Nah, kalau sudah sampai ke situ, sampai kepada makrifat ruh, mengenal ruh dari mana ia berasal, dulu bersama siapa. Lah ini kabar gembiranya. Ruh kita ini dulu ngapain di sana? Di alam arwah. Sekarang diulang aktivitasnya di alam ini. Kalau dulu ruh kita di sana, mungkin berkumpul, suka mendatangi Nur Nabi. Tentu sekarang akan sayang
pada dzurriyyat Nabi. Orang-orang yang dulu mencintai Nur Muhammad di sana di alam ruh, cinta kepada Nur Nabi, maka Allah kasihlah dia fisik di dunia. Habib atau ulama. Jadi kenapa Habib terlahir sebagai Habib, Kiai sebagai Kiai, Gus sebagai Gus, Ajengan sebagai Ajengan? Karena dulu nurnya, ruhnya, arwahnya mengagumi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hadis al-arwah junudun mujannada. Hadis sahih Bukhari Muslim. Allah kalau ingin membukakan makrifat kepada seorang hamba, maka Allah tidak memandang seorang hamba sedang beramal atau tidak beramal. Allah kalau ingin mengangkat seseorang jadi wali, tidak memandang ia sedang ngapain. Pengalaman ruhani ini pemberian daripada Allah. Lalu ada orang yang merasa ini adalah pemberian. Lalu dia punya amalan. Mungkin dia mengira pemberian itu karena amalan dia. Pertanyaannya, apakah amalan itu? Apakah engkau memberikan hadiah kepadanya? Atau itu hadiah darinya kepadamu? Jika jenengan kegeeran merasa sholat itu hadiah bentuk pada Allah, sholawat hadiah untuk Rasulullah, mana hadiahmu kepadanya? Padahal mulut ini bisa bersolawat dengan lisan yang Allah berikan kepada diri. Ada orang mungkin udah bertahun-tahun sholawat tidak bertemu Nabi. Lalu dia tertidur dalam wiridnya, istiqomahnya. Baru ketemu Nabi. Diberikan ini bukan karena wiridannya, bukan karena wiritanmu, tapi wiritanmu yang otomatis istiqomah itu pertanda akan diberikan warid ini. Warid kas pemberian dari Allah bisa lewat mimpi sehingga ketemu Rasulullah. Jadi jangan dibalik. Kita ini dapat bertemu Nabi bukan karena banyak sholawat. Diri bisa bersolawat, berzikir dengan nama-nama Allah. Rasulullah yang mengajarkan kepada guru-guru kita. Engkau bisa bangun malam hari karena Allah yang membangunkanmu. Engkau bisa berbagi harta karena harta itu Allah rezekikan kepadamu. Lalu manakah hadiahmu kepada Allah? Apakah pantas engkau mendapatkannya? Atau meminta pahala dari amalanmu? Pantaskah mengkafling surga dengan sholat yang tidak khusyuk itu? Mendekat kepada Allah dulu. Sebenarnya setiap orang bersolawat, solawatnya dijawab Rasulullah dan Rasulullah hadir.
Tapi masalahnya dia baca sholawat, kolbunya tidak hadir. Lalu bagaimana mungkin dia merasakan kehadirannya Nabi, sedang kolbunya tertutup? Kolbu ini jika dipandang terus, maka ada alam lain yang lebih luas, namanya fuad. Disitulah Allah menitipkan pesan-pesan. Fuad inilah yang bertanggung jawab terhadap kolbu. Maka fuad yang dihisap, kolbu tidak. Keputusan yang kita pilih dalam diri itu namanya fuad. Keputusan kita terhadap pilihan diri itu fuad yang memutuskan. Maka kolbu ini punya kolbu, yaitu namanya fuad. Fuad ini punya kolbu lagi, namanya lub. Lub itu arti bahasa Arabnya ke Indonesia inti. Sesungguhnya hal itu tanda-tanda yang dapat ditangkap, dipahami oleh orang-orang yang punya lub albab. Lub itu inti. Disebut dengan lub. Suatu contoh. Pisang. Jantungnya itu yang paling inti di dalamnya itu disebut lub. Maka lub itu adalah inti daripada kolbu. Dalam fuad ada lub. Di dalam lub itulah Allah menyimpan rahasia sirnya. Disitulah Allah berkalam dengan ilham, mengilhami hambanya. Barang siapa yang tahu jalan ke arah situ, maka dia akan diberi kepahaman oleh Allah. Allah menyampaikan kalam-kalamnya, mengilhami lewat kolbunya. Dan itu detik per detik Allah menitipkan pesan-pesannya. Annahu la ilaha illallah, bahwa tiada yang hak disembah kecuali Allah. Zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, karena bisa membawa dari otak ini tembus ke dalam ruh. Itu pencapaian hamba. Ya Rob, di kolbu kami minim sekali nama Engkau. Ya Rob, kami sedikit sekali zikir nyebut nama Engkau. Namun berkah namamu, berkah namamu yang mulia, Asmaul Husna. Maka mohon hiaslah kolbu kami, hiaslah dengan semua namamu ya Rob. Hiasi kolbu kami dengan keindahan sifat-Mu, dengan cahaya namamu ya Allah, dengan keberkahan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tunjukkanlah jalan kepada Engkau.